Imbasnya apa dari problem itu? Kita hidup dalam kecemasan. Kita kan takut. Kita takut perang, takut krisis lingkungan, takut polusi udara, polusi air. Kita takut sumber daya alamnya habis. Hari ini mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang bensin itu habis. Sekarang bensin sudah mulai habis. Ganti Pertalite sama Pertamax. Nanti sebentar lagi habis semua. Kita kemarin manusia pemakan bensin, sekarang ganti pemakan Pertalite sama Pertamax. Besok mungkin semuanya habis. Ya orang mikirnya sumber daya alternatif. Ya boleh lah, dengan rekayasa tertentu ada sumber daya alternatif. Tapi berarti apa? Kita kehilangan sumber daya. Listrik. Tidak jaminan berapa puluh tahun ke depan akan langgeng. Banyak hal, udara, polusi, air bersih. Sekarang hotel di mana-mana. Kalau sebentar lagi kering 2-3 bulan aja sumurmu mesti airnya habis. Kita boros air. Nah, ini kan kita serba ketakutan-ketakutan. Dan katanya saya Hussein Nasr, jangan dikira masalah-masalah yang menakutkan itu muncul karena kemunduran manusia. Tidak. Masalah itu muncul bukan karena overdevelopment. Manusia sangat maju. Kebalikannya. Jadi manusia yang kita anggap terlalu maju itu sebenarnya underdevelopment. Jadi solusinya bukan kita semakin canggih nyari yang baru, nyari yang macam-macam. Kembali ke khazanah lama. Zaman dulu kita punya rumus yang bagus untuk mengelola alam semesta. Sekarang kita keliru menyikapi alam semesta. Nah, itu sumber masalahnya itu. Dan kita, kesalahan besar manusia hari ini adalah menjadikan dirinya Tuhan di hadapan alam. Dia merasa yang menguasai alam semesta. Kalimatnya kalau di bukunya, manusia modern hari ini yang pertama merasa bisa hidup hanya dengan makan. Itu bahasa lain. Hidup dengan roti semata. Maksudnya apa? Materialistik, ekonomistik. Kalian kan itu seolah-olah hidupmu itu tentram kalau kamu punya uang banyak. Kalau HP-mu terbaru, laptopmu terbaru, kamu dapat pekerjaan mapan, duit banyak, rumah ada, mobil ada, istri cantik, bayanganmu kan selalu sukses itu di materi itu. Jadi seolah-olah itulah target hidup kita. Pokoknya manusia itu yang mapan ya gitu. Punya rumah, punya mobil, pekerjaan mapan, gaji banyak, istri cantik, anak. Jadi mikirnya ngono terus, tidak ada yang lain. Kalau kamu dikejar, jawabannya mesti ujungnya ke situ. Kuliah pinter biar apa ya? Biar nanti kumlot Pak. Kalau kumlot nanti bisa dapat kerjaan mudah. Kalau kerjaan mudah nanti kan bisa mapan hidupnya Pak. Bangun rumah, kawin, menghidupi anak istri. Mesti melayuni rono. Hidupmu berhenti di situ. Itu istilahnya hidup hanya dengan roti saja. Mbok anggap hidupmu terus beres. Kamu selalu membayangkan saat kalau ada orang punya uang banyak atau ada koruptor tertangkap, hartanya sekian miliar disita negara, kamu mesti bayangannya, coba uang segitu ya buat saya. Maksudnya mikirmu kan ngono. Kalau saya punya uang 1 miliar, dipinjemi aja lumayan, tak taruh di bank, nanti bunganya tak ambil, nggak usah kerja sudah punya uang banyak. Mikirmu kan ke situ. Targetnya selalu target-target materi. Seolah-olah dengan roti saja, dengan materi terpenuhi hidupmu tentram. Itu melecehkan Tuhan. Kamu tidak nganggep Tuhan itu ada. Kamu marah-marah, Nietzsche bilang kita yang membunuh Tuhan, tapi sebenarnya kita sejak lama sudah membunuh Tuhan. Itu loh. Tuhan itu posisinya kalau drama itu peran pembantu. Kalau pas kamu butuh, kamu minta untuk bantu.
Dia tidak aktor utama. Aktor utamanya egomu. Ego materialistikmu. Jadi kita yang membunuh Tuhan. Dan gaya hidup kita hari ini adalah gaya hidup yang anti akhirat. Mbok anggap koyo-koyo sukses di dunia itu parameter segalanya sudah. Besok tidak ada kehidupan lagi. Nah itu hidup anti akhirat. Akhirnya apa? Kita mendesakralisasi semuanya. Termasuk diri kita sendiri. Bahasa di bukunya Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dalam masyarakat tradisional zaman dulu, alam semesta ini dianggap kayak istrinya. Tapi masyarakat barat modern hari ini mengubahnya. Alam tidak jadi istri lagi, tapi jadi PSK-nya. Jadi alam itu kayak wanita penghibur kita. Kita nikmati sak kapoke tanpa tanggung jawab. Pokoknya gimana caranya kita enak dari alam itu. Itu kan posisinya kayak WTS. Zaman dulu singkatannya WTS. Berarti kalau laki-laki PTS. Ya. Iya. Oke. Perguruan tinggi swasta itu. Jadi, lah ya. Oke. Alam kita posisikan as prostitute. Kita kuasai. Kita sewenang-wenangi. Ya mesti wae rusak. Beda kan kalau sama istri. Kalau istri kan ya digituin tapi kan juga dinafkahi, dirawat. Loh lah iya, karena kalau sama istri kan ada merawatnya, ada kalau kamu susah aku susah, kan ada begitunya kalau sama istri. Kalau sama prostitut kan enggak. Zaman dulu traditional societies, masyarakat dulu, peradaban-peradaban sebelumnya memposisikan alam itu kayak istri. Ya bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, tapi juga ditanggung jawabi. Ikut tanggung jawab atas kesejahteraannya. Hari ini kita enggak, kita nyari enaknya saja. Itu problem besar kita hari ini itu. Akal kita akal eksploitatif pada alam. Dulu orang merasa aku bagian dari alam semesta. Sekarang orang nganggap aku di atas alam semesta. Akulah penguasa alam semesta. Manusialah yang menguasai alam. Kalau orang modern namanya antroposentris. Segalanya dipusatkan hanya pada manusia. Itu ternyata akarnya di sini. Itulah sumber nestapa manusia modern. Jangan dikira yang susah nanti cuma alam. Baliknya ke manusia lagi pasti. Kalau alam ini habis, ya kalau istri, kalau rusak bisa nyari lagi. Prostitut bisa nyari. Alam tidak ada gantinya. Kamu mau nyari di mana? Kalau alam ini habis, kamu mau pindah kemana? Iya, planet dine orang. Kamu nyari di planet Mars ya tidak ada sepak bola, tidak ada. Nyari air aja susah di sana. Susah sekarang. Jadi jangan dikira prostitut kamu bosan sama prostitut ini nanti nyari yang lain iso. Itu kalau prostitut, tapi kalau alam, kalau sudah terlanjur rusak, kamu nyari kemana? Dan itulah nestapamu hari ini. Kalau sudah rusak, mengembalikannya susah. Alam kalau sudah tidak seimbang, mengembalikannya susah dan lama. Korbannya pasti banyak. Banjir, ya kan? Bencana-bencana yang macam-macam itu ya karena nggak seimbang, karena kita tidak pernah merawat, kita hanya mengeksploitasi. Akar masalahnya di situ. Jadi tadi problem, akar masalah, dan ini loh yang kita dewa-dewakan selama ini namanya sains. Sains modern itu tidak punya akar. Yang pertama, sains modern itu sekuler. Kayak tadi ya, dia tidak sakral.
Manusia menganggap sign for sign. Kan ada jargonnya, sign for sign. Seolah-olah sign itu lepas dari nilai. Nilai etis, nilai spiritual. Akhirnya sign yang harusnya meningkatkan kualitas hidup manusia, banyak yang malah kebalikannya merusak kualitas hidup manusia. Karena sign-nya tidak punya nilai. Manusia tiba-tiba mengembangkan bom atom, mengembangkan virus, mengembangkan macam-macam. Yang nanti balik ke manusia lagi. Jadi, sains modern cirinya apa? Canggih sih, cuma canggihnya hanya di level rasio dan empiris. Yang kedua, sains modern, alam digambarkan mekanistik, kayak mesin besar. Jadi, alam hanya kita posisikan alat untuk memenuhi kebutuhan hasrat egois kita. Nah, itu kritiknya Hussein Nasr itu. Sains itu alat untuk kepentinganmu. Nanti kalau kalian belajar Habermas, belajar Foucault, kan akan sangat terasa bahwa ilmu itu ternyata hanya kita manfaatkan untuk kepentingan egois kita. Di balik itu selalu ada motif dan kepentingan. Karena kita sejak awal mengembangkannya tidak mempertimbangkan nilai. Kalau orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi. Awal dan akhirnya alam itu ada. Tidak sekedar yang kamu lihat sekarang. Segalanya ada tujuannya. Itu yang harus kita kejar. Cuma kita terpesona dengan yang kelihatan saja. Yang ketiga itu yang rasional dan yang empiris saja. Dari mana cara berpikir ini muncul? Kalau mengikuti sejarahnya filsafat, itu warisan peradaban barat awal, khususnya yang dirintis oleh Descartes. Cara berpikir Kartesian itu nanti membagi dua, ada subjek yang berpikir dan ada objek yang dipikir. Akhirnya ketika ada kata-kata subjek, arahnya kan selalu subjek itu manusia. Tidak pernah muncul subjek itu yang tidak manusia. Kalian bahasa Indonesia, kalau ngasih contoh subjek, objek, predikat, itu kan rata-rata mesti kalian posisikan subjeknya itu manusia. Bapak mukul anjing. Ya kan? Nggak tahu anjing itu salahnya apa, pokoknya dia harus jadi objek. Subjeknya selalu bapak. Jadi cara berpikir Kartesian. Serba subjek objek. Kita subjeknya pengetahuan objeknya. Kita subjeknya ilmu objeknya. Kita subjeknya agama objeknya. Bahkan kita subjeknya Allah objeknya. Kan selalu begitu. Kalau kalian belajar kalam, Allah jadi objek perdebatan. Oh, Allah itu levelnya jadi objek sekarang. Jadi turun derajat jadi alat permainan akalnya manusia. Oh kan bahasa kasarnya ngono. Jadi kritiknya Nasr ini gara-gara modus keilmuan kita sejak awal sudah salah. Modusnya subjek objek. Dan ya eksploitasi alam. Jadi ringkesnya apa? Sains barat, peradaban barat modern itu sangat reduktif. Semuanya direduksi hanya ke level empiris dan bukan salah. Reduksi itu bukan sesuatu yang salah, cuma itu hanya sebagian kecilnya. Masih banyak khazanah yang lain yang harus digali. Apa salah Pak berpikir subjek objek? Ya bener. Cuma itu hanya bagian kecil dari modus berpikir. Ada banyak khazanah lain yang bisa digali dengan tidak gaya subjek-objek. Ada loh gaya subjek-subjek. Nanti yang disarankan oleh Nasr. Oke, jadi itu kelemahan kita. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa modern itu puncaknya peradaban. Kalau pakai kritiknya Nasr kita ikuti, maka modern sebenarnya puncaknya kekerdilan manusia. Kita tereduksi jadi sempit sekarang.
Oke, apalagi dalam Islam.